Kita mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sekaligus pemateri kita, Bapak Joni Haryanto, SPD MT. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui Vikon malam nggih Bapak Ibu, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya di kegiatan pada malam hari ini adalah ada beberapa pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Joni Haryanto SPD MT, yaitu terkait dengan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang pemaparan budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif itu, kemudian apa materinya, tentunya ini sangat menarik sekali bagi kita semua. Mohon untuk kita simak bersama-sama dan langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Joni Haryanto, yaitu seorang kepala sekolah, kemudian pendidik, sekaligus calon peserta guru penggerak, akan menyampaikan pemaparan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pandanarum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita malam ini masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu di acara meeting ini melalui Google Meet dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata modul 1.4. Izin share Bapak Ibu, akan saya coba dulu untuk share screen. Sudah tampil nih Bapak Ibu untuk file presentasinya. Baik, saya mulai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Joni Haryanto, JGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya di bawah bimbingan fasilitator hebat kami yaitu Ibu Husnawati, dan pengajar praktek kami adalah Bapak Ervian Fauzi. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pada diseminasi kali ini akan kami sampaikan yang pertama, pemahaman calon guru penggerak terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, nanti berbagi pengalaman dan pembelajaran yang CGP dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah CGP. Bapak Ibu, materi yang pertama adalah budaya positif. Di dalam budaya positif ini nanti akan kita pelajari yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti kita coba bahas satu persatu Bapak Ibu. Satu, perubahan paradigma belajar. Dalam paradigma pembelajaran kurikulum merdeka itu berpusat pada murid. Jadi sebelum ini kita sering dalam kegiatan belajar mengajar itu justru berpusat pada guru. Nah, di kurikulum merdeka itu paradigmanya diubah menjadi berpusat pada murid, di mana murid menjadi sentral pengembangan pembelajaran dan asesmen pendidikan. Bapak Ibu, hal penting bahwa saat melakukan pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, ini tidak berarti pendidik harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP, tetapi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda, pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau RPP, tentunya dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap keduanya. Dua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini nanti perlu kita evaluasi Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita cenderung memang mengatakan bahwa seorang murid itu disiplin jika dia mematuhi apa yang kita perintahkan. Dan bahkan yaitu ada kecenderungan bahwa orang menyampaikan kalau kedisiplinannya diperketat maka ketidaknyamanan atau tingkat ketidaknyamanannya itu juga meningkat. Seperti itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol. Kemudian Diane Gosen itu menyatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nanti lebih banyak akan kita kaji di segitiga restitusi dalam rangka meningkatkan motivasi intrinsik dari seorang murid. Nilai-nilai kebajikan universal
yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pada saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini Bapak Ibu, makanya di kurikulum Merdeka sekarang sudah dimasukkan profil pelajar Pancasila. Ini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini contohnya, untuk contoh apresiasi atau pengakuan kebajikan. Di tabel itu ada pembuka, nilai kebajikan, kemudian situasi. Misalnya pada situasi saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini misalnya ada murid yang menolong murid baru. Maka apresiasi atau pengakuan kebajikannya bisa diawali dengan kalimat pembuka, ya. Kemarin saya perhatikan misalnya Anto menolong Budi. Saya senang sekali dengan itu. Misalkan seperti itu. Nah, nilai kebajikannya ya rasa empatimu besar sekali. Jadi nilai kebajikannya adalah empati, rasa empati yang besar. Kemudian di contoh yang kedua, pada situasi misalkan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini nilai kebajikannya yaitu kepedulian, ya. Untuk apresiasi atau pengakuan ini dengan kata pembukanya ya saya menghargai. Saya menghargai kepedulian kamu yang telah membantu teman-teman kamu yang kesulitan pada saat belajar kelompok. Kemudian situasi yang berikutnya misalkan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Kalau kata pembukanya terima kasih untuk tanggung jawabmu kemarin sudah memungut kertas dan kertas yang berserakan kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kita coba untuk mengeksplorasi konsep teori motivasi, kemudian hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasinya di kolom sebelah kanan itu tertulis motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini nanti tentunya yang paling baik adalah atau idealnya adalah yang kita bangkitkan adalah motivasi internal. Ini sebagai tujuan disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif itu membangkitkan motivasi internal. Kita coba lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini, kalau dia tidak melakukan, pasti dia akan dihukum. Ini berarti ada motivasi eksternal. Jadi untuk supaya tidak dihukum, maka dia harus melakukan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu jadi motivasi
buat murid, tapi karena menginginkan atau mengharapkan sesuatu. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini kalimat tanyanya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dalam disiplin positif justru kita menginginkan yang ketiga ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita bangkitkan motivasi anak-anak, ya, motivasi anak-anak supaya bisa untuk menghargai dirinya sendiri. Baik, tadi sudah disampaikan teori motivasi perilaku manusia. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengemukakan pemikirannya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berikut ini ada contoh tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita perhatikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena dia terlambat ke sekolah. Ini masuk dalam hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman. Ini coba contoh yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja, ya, di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Juga konsekuensi. Kemudian 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian yang 7, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Baik, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian di hukuman itu membuat anak sakit, mungkin fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Coba kita cermati, ini artinya kalau di dalam hukuman itu jangka waktu atau rasa sakit yang timbul pada anak itu jangka waktunya butuh lama. Tapi nanti kalau konsekuensi, jangka waktunya pendek. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini lama-kelamaan kalau hukuman itu diterapkan terus, biasanya anak yang suka melanggar itu suatu saat dia akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian untuk hukuman itu semacam paksaan, jadi dipaksa. Tapi kalau untuk konsekuensi, stimulus respon. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat anak-anak yang biasa melanggar, kemudian kalau itu berupa hukuman, maka dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum, menghindari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, itu anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah dibicarakan. Ini konsekuensinya kalau melanggar begini-begini. Seperti itu. Di hukuman juga bisa menimbulkan marah, rasa bermasalah,
rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau konsekuensi si pelanggar itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tidak lebih parah ya, tidak lebih parah. Baik, berikutnya kita bahas mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diungkapkan oleh Gosen. Gosen juga menyatakan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, ini tujuan mulia, dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Ini di sini bahwa restitusi itu merupakan proses kolaboratif. Jadi kalau murid mempunyai masalah, maka Bapak Ibu guru membantu, jadi berkolaborasi untuk membantu murid dalam rangka mencari solusi yang terbaik, yang nanti akhir-akhirnya adalah untuk memperkuat karakternya, sehingga murid kembali ke kelompoknya juga dalam kondisi yang tidak malu, tetapi dengan karakter yang lebih kuat untuk memperbaiki dirinya, bahwa mereka itu ke depan ingin menjadi orang yang seperti apa, dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Jadi dalam berhubungan dengan teman-temannya, ya, teman-teman si murid itu sendiri di dalam kelas atau di dalam sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada identitas dibagi dalam tabel identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman, ini yang paling sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya ada konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini dibagi, kalau misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau untuk restitusi adalah merupakan pilihan. Artinya bahwa kalau seorang murid melakukan suatu pelanggaran, kalau dalam hukuman maka dia harus mendapatkan hukuman sesuai tata tertibnya, ya, sesuai peraturannya. Sedangkan kalau dalam konsekuensi, artinya di situ sudah ada kesepakatan, maka si pelaku atau murid itu sudah memahami bahwa sesuatu karena dia melanggar, pasti dia konsekuensinya harus melakukan apa. Jadi sesuatu yang harus terjadi, harus dia lakukan sebagai konsekuensinya. Kalau di restitusi nanti motivasi anak akan ditumbuhkan, sehingga di dalam restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi anak mau memilih seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak, jangka waktunya cukup panjang. Kalau untuk konsekuensi jangka waktu pendek saja. Kemudian kalau di restitusi justru menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi karakternya nanti akan terbangun. Di dalam hukuman, korban itu mendapatkan keadilan karena pelaku akan dihukum, ya. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang penting pelaku sudah memenuhi konsekuensinya. Tapi kalau dalam restitusi, maka korban bisa mendapatkan ganti. Contoh tadi pada saat anak-anak menyobek kertas, ya, maka dia harus mengganti kertasnya, sehingga si korban dapat ganti kertas dan lain sebagainya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, ini dengan hukuman, ya, si murid atau anak akan tersakiti
Sedangkan kalau konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya paling tidak nyaman aja, karena dia sudah tahu konsekuensinya. Melanggar A, maka dia harus melakukan konsekuensinya B misalkan. Kemudian restitusi, di dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Jadi setelah diajak bicara itu motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga memperbaiki karakter yang lebih kuat. Dan seterusnya, pada prinsipnya bahwa untuk hukuman itu negatif, kemudian konsekuensi netral, sedangkan restitusi positif. Jadi Bapak Ibu upayakan dalam menyelesaikan masalah anak-anak itu dengan menggunakan restitusi. Baik, berikutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa jika ada anak melakukan kesalahan, tidak harus dihukum untuk menebus kesalahannya, tapi justru si anak kita bimbing untuk dapat belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Contoh itu ya, misalkan yang restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi pada saat kita menggali permasalahan anak, nanti akan kita temukan. Jadi dia melakukan kesalahan itu dalam rangka apa? Dia mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti kan juga nanti di slide berikutnya juga akan kita pelajari. Baik. Nah, berikutnya poin keempat, kebutuhan dasar. Kita coba eksplorasi konsepnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi yang disampaikan di dalam ciri-ciri restitusi, salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kelima kita pelajari juga tentang posisi kontrol restitusi. Ya, sekarang kita lihat di sini ada tabel motivasi, kemudian identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan yang paling kanan juga sama, identitas berhasil atau sukses. Nah, tadi kalau identitas gagal itu kan dari hukuman ini ya, dari hukuman. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu dari 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi bisa kita lihat motivasi. Untuk motivasinya, si anak menghindari hukuman. Ini identitas gagal ini. Jadi kalau misalkan anak-anak itu supaya tidak dihukum, ya dia menghindari hukuman. Kalau di konsekuensi, maka motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Tapi kalau di restitusi itu lebih tinggi lagi, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi tidak melanggar atau tidak melakukan pelanggaran itu dalam rangka untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita harapkan. Kemudian posisi kontrolnya untuk identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas untuk gagal ini berarti yang di hukuman, kontrolnya dari luar.
kemudian identitas berhasil yang konsekuensi, itu kontrolnya juga dari luar. Sedangkan kalau identitas berhasil yang dari restitusi, itu kontrol dari diri sendiri. Ini yang sangat kita harapkan. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini di dalam tabel ini guru bisa berbuat, berkata, hasilnya bagaimana, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada muridnya. Tuh. Misalkan kalau dalam kontrol kita, nanti ini ada 5 kontrol. Jadi seorang guru posisinya ada 5 kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita ambil contoh untuk guru berbuat. Misalnya sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, ada anak berbuat salah langsung menghardik. Budi, kamu tidak boleh begitu. Nah, misalkan itu penghukum. Kemudian untuk yang kontrol kedua, misalnya pembuat orang merasa bersalah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melanggar dan seterusnya. Kalau kita fungsi kontrol sebagai teman, itu kita akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Jadi kita carikan alasan-alasannya. Kalau kita sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur, ya. Jadi kita perhitungkan dan kita ukur. Kemudian kalau sebagai manajer, kita lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah itu, jadi dalam perbuatan guru itu akan terlihat pada saat kita memfungsikan posisi kontrolnya sebagai apa. Baik, dalam penegakan disiplin kita bergerak antara peraturan dan nilai-nilai, kemudian pemantau dan manajer, kemudian konsekuensi atau hadiah dengan memperbaikinya. Jadi bergerak di antara ini, insya Allah akan lebih baik hasilnya. Berikut ini contoh pernyataan-pernyataan yang diucapkan misalkan oleh seorang guru, kemudian siapa yang mengatakan yaitu guru nanti berada dalam posisi kontrol apa. Seperti tadi yang disampaikan ada 5 posisi kontrol. Contoh yang pertama, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini di underscore kecewa sekali itu berada Bapak Ibu guru yang menyampaikan pernyataan ini adalah berada pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini langsung menjustis ya, berarti posisi guru sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian yang ketiga, misalkan pernyataannya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ini langsung menghakimi ya, posisi guru sebagai penghukum. Baik, yang berikutnya adalah yang keenam, keyakinan kelas. Eksplorasi konsep untuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Ini pertanyaannya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selama ini di sekolah kita juga lebih cenderung ke peraturan-peraturan. Jadi adanya tata tertib sekolah. Jadi coba kita bawa anak-anak untuk
menggali nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan nanti diutamakan di kelas masing-masing, nanti dalam kelompok besar menjadi sekolah, supaya motivasi intrinsik anak bangkit. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat kesepakatan kelas ya. Jadi pada saat mengajar buatlah kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib dan lain-lain. Silahkan dibuat kesepakatan kelas. Baik, Bapak Ibu, berikutnya ada tabel peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini menunjukkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian yang contoh kedua, misalnya peraturan dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Contoh berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini ada aturan dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan seterusnya. Nah, dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, mari kita diskusikan kepada anak-anak di kelas masing-masing oleh Bapak Ibu guru, dan nanti dari kelas-kelas kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka meningkat menjadi keyakinan sekolah. Jadi bergeser ya, jadi ditingkatkan. Jadi peraturan menjadi keyakinan kelas. Nanti dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka akan terbentuk lingkungan positif. Jika lingkungan kelas, lingkungan sekolah sudah positif, maka akan terbiasa menjadi budaya positif. Itu yang diharapkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Ini kalau untuk tabel T itu hanya membedakan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau untuk tabel Y itu ada terdengar, situasi yang terlihat, dan berperilaku. Jadi dilihat dari 3 sisi, yaitu terdengar, situasi yang terlihat, dan berperilaku. Oke, kita skip aja. Langsung ke segitiga restitusi yang ketujuh. Eksplorasi konsep untuk segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disampaikan Gosen. Jadi kalau anak berbuat kesalahan, ini kita coba untuk menciptakan kondisinya lagi supaya karakter anak lebih kuat, sehingga kembali ke anak-anak yang lain, ke kelompoknya itu tidak malu atau tidak merasa salah dan lain sebagainya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menangani permasalahan anak, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat yang menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, ini kita bisa memberikan pernyataan kepada anak, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa terbebani dengan perasaan bersalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, baru meningkat ke tahap berikutnya, yaitu validasi kebutuhan.
Nah, dalam validasi kebutuhan, maka kita mencoba menggali bahwa permasalahan anak itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang mana dari 5 kebutuhan yang sudah disampaikan di depan tadi. Nah, ini dengan pernyataan atau pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, misalkan melakukan kesalahan itu. Nah, nanti kan anak akan menjawab. Coba gali terus supaya anak menjawab dengan jujur. Kemudian sampaikan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setelah dia mengemukakan permasalahan dia, maka kalau itu hal yang salah, maka kita berikan solusi. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian meningkat ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan, bisa disampaikan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalkan di kelas, sebelum ini di kelas sudah disepakati, ada kesepakatan kelas. Nah, itu bisa ditanyakan. Baik kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, itu bisa ditanyakan kepada anak-anak atau murid yang melanggar, supaya si murid itu mengevaluasi dirinya bahwa dia telah melakukan atau melanggar kesepakatan bersama. Kemudian setelah sadar dengan sendirinya, maka baru anak diarahkan, ditawarkan, misalnya dengan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini supaya ada kesadaran intrinsik, ya, motivasi intrinsik, kesadaran diri, sehingga anak-anak akan memperbaiki dirinya, karakternya akan lebih kuat untuk kedepannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada. Misalkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, distabilkan identitasnya. Guru berkata, nah ini bisa Bapak Ibu lakukan, pilihan-pilihannya sudah cukup banyak. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan seterusnya. Ini penjelasan yang tadi, ya, dari validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada tahapan validasi kebutuhan, kita membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, ini guru bisa mengatakan hal-hal seperti, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Atau yang lainnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ada juga, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Itu validasi kebutuhan. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan tadi, bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kesepakatan kelasnya, jadi kita perkuat anak untuk melihat kesalahannya dikembalikan dengan kesepakatan kelasnya. Maka guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau guru mengatakan, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sampai ke diseminasi yang kedua, yaitu pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif. Nah, ini pengalaman yang sudah saya alami selama ini. Jadi dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif, alhamdulillah anak-anak responnya sangat baik. Jadi anak-anak merasa diajak bicara. Kita pada saat
membuat kesepakatan kelas, kita libatkan sehingga anak-anak merasa dihargai dan tahu pada proses penyusunan kesepakatan kelas, sehingga kalau melanggar anak-anak dengan sendirinya secara sadar tahu konsekuensinya. Nah, ini kemarin beberapa kali atau beberapa contoh yang ditangani itu koordinasi dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga bimbingan konseling. Ada di sekolah kita yang melanggar, melakukan vandalisme. Jadi coret-coret pintu, coret-coret dinding. Nah, itu sudah kita panggil, kemudian kita terapkan segitiga restitusi, kita gali dari awal tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, sehingga anak tersebut secara sadar bahwa dia menyadari bahwa melakukan kesalahan dan akan mengubah menjadi yang lebih baik. Dan itu ditunjukkan oleh anak-anak kemarin. Jadi dengan membersihkan kembali, dengan sukarela membersihkan kembali pintu ataupun dinding yang sudah dicoret-coret, sehingga komunikasinya lebih baik dan anak-anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penanganan anak-anak yang biasa terlambat. Itu juga sama. Jadi sudah dipanggil, kemudian diterapkan segitiga restitusi, sehingga anak-anak dengan motivasi intrinsiknya diharapkan semakin baik. Jadi kedisiplinannya ada kedisiplinan positif. Jadi kedisiplinan yang berdasarkan motivasi intrinsiknya. Di samping itu ada juga permasalahan anak yang biasa ribut pada saat di kelas. Jadi di kelas mengikuti pembelajaran, kemudian ribut dengan sendirinya, dengan teman-temannya, jadi maksudnya di teman sebangku. Nah, itu sudah dipanggil juga, diterapkan segitiga restitusi, dan insya Allah hasilnya lebih baik. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan konsep-konsep ini, konsep-konsep budaya positif, sehingga diharapkan di sekolah kita mulai dari yang kecil, dari peraturan kita ubah menjadi kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas akan menjadi kesepakatan sekolah, kemudian akan terbentuk lingkungan positif di sekolah kita, dan pada akhirnya budaya positif di lingkungan kita. Dan tidak lupa pembelajaran di produktif. Pembelajaran di produktif kita juga menekankan adanya budaya kerja industri, di mana budaya kerja industri itu benar-benar menanamkan karakter dan juga soft skill kita. Misalnya satu contoh kemarin di Kriya Kayu dan Rotan, jadi kreatif Kriya Kayu dan Rotan itu K3R, jurusan K3R. Anak-anak kalau sehabis praktek peralatan masih berantakan, kemudian sisa-sisa praktek dari penggergajian dan lain-lain itu masih kotor, belum disapu, dan itu sudah kita lakukan diskusi dengan guru yang mengajar, dengan wali kelasnya, dengan kaprodinya, dan BK. Alhamdulillah berkat sinergi bersama bisa sedikit demi sedikit kita ciptakan budaya positif. SMK tentunya sangat diinginkan, sangat diharapkan terciptanya budaya positif karena kita menyiapkan tenaga-tenaga terampil tingkat menengah yang berbudaya industri atau budaya kerja industri. Sekian dari saya pemaparannya. Saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Joni Haryanto. Ya, demikian tadi pemaparan terkait dengan budaya positif ya, budaya positif yang tentunya materinya sangat menarik sekali. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa saja kira-kira yang perlu kita miliki, perlu kita pahami dan perlu kita terapkan di sekolah kita terkait dengan budaya politik, khususnya adalah untuk kedisiplinan siswa. Nah, kemudian memasuki acara yang selanjutnya adalah tanya jawab atau diskusi. Monggo Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menanyakan hal-hal yang kiranya belum paham ataupun yang ingin disampaikan kepada Pak Joni Haryanto. Monggo.